Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG tahun 2025. Perkenalkan saya Marhat, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732 Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di Sekolah SDN Mahajandau kelas 3 dengan materi hikmah puasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Hadir semua ya? Ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin kalian membaca doa terlebih dahulu. Namun sebelum membaca doa, Bapak mohon kepada kalian agar merapikan tempat duduknya dulu. Sudah, Pak. Ya. Baik, untuk memimpin doa ini Bapak minta kepada ketua kelas agar memimpin doanya. Ajam. Siap semuanya? Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan duduk. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai tanda nasionalisme kita kepada bangsa ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak mohon kepada semua siswa berdiri. Siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
kasih. Silakan duduk. Supaya kita tambah semangat, kita ice breaking dulu. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Orang tua dihormati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Hebat, mantap. Sekarang Bapak ingin untuk kalian, mengapa kalian disuruh semangat sekolah? Supaya kalian ketika mempunyai cita-cita akan terwujud dengan semangat kalian sedini semangat, esok semangat, dan seterusnya semangat. Itu akan memudahkan kalian untuk menggapai cita-cita. Dari pepatah menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi mulai hari ini sampai kalian patah semangat, harus semangat teruslah agar kalian menjadi orang yang beruntung di masa depan. Ya, selanjutnya seperti biasa kita akan melafalkan surat pindik. Jadi kita akan melafalkan surat pindik, yaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam Yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengulang kembali pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Bulan apa puasa dilaksanakan? Bulan Ramadan. Bentar. Kemudian lagi Bapak mau tanya, rukun puasa ada berapa? Ada dua. Ada dua. Niat dan menahan dari makan dan minum. Yang terakhir Bapak mau tanya, siapa yang bisa tunjuk tangan? Niat puasa. Ya. Sahajaku. Saya niat berpuasa esok pagi untuk menunaikan bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Mantap. Tepuk tangan dulu. Baiklah, Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini, yaitu hikmah berpuasa dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan hikmah puasa dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan hafalan niat dan doa berbuka puasa. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menceritakan pelaksanaan puasa Ramadan dalam keluarga masing-masing. Memahami kemampuan yang ingin kita capai sangatlah penting agar kita tahu tujuan pembelajaran kita. Dengan mengetahui kompetensi ini, kalian diharapkan bisa mengamalkannya di kehidupan kalian nanti. Jadi, untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan beberapa pembelajaran kegiatan yang akan dilalui. Yang pertama, kita akan menonton video pembelajarannya. Yang kedua, Bapak akan menjelaskan materi tentang hikmah berpuasa melewati PPT ini. Yang ketiga, kita akan berdiskusi kelompok. Yang keempat, kita akan melakukan refleksi bersama mengenai pembelajaran hari ini. Yang terakhir, penutup pembelajaran dengan menyimpulkan bersama-sama. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin tahu lebih dahulu siapa di antara kalian yang tahu apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Iya.
Lalu Bapak mau tanya lagi, apa yang biasa kalian lakukan ketika di bulan Ramadan? Apa yang biasa kalian lakukan? Salat tarawih. Apa lagi? Tadarus. Mengikuti pesantren. Apa lagi? Yang pertama yang biasa kalian lakukan apa? Salat, salawat tarawih. Kemudian tadarus. Kemudian mengikuti pesantren, Kak. Iya, bagus. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini tentang hikmah berpuasa. Namun Bapak ingin tahu dulu, ingin bertanya, mengapa ya Allah itu memerintahkan kita puasa? Supaya menjadi hamba yang bertakwa. Menarik sekali jawabannya. Sebenarnya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi banyak sekali manfaatnya. Namun kita belum mengetahuinya. Nah, jadi setelah ini Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Kalian simak baik-baiklah, simak dengan baik-baik. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi tentang puasa. Hikmah puasa. Yang pertama, hikmah puasa terhadap tubuh kita. Sahabat soleh, alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan tidak pernah berhenti bekerja. Jadi ketika seorang berpuasa, maka alat pencernaan akan beristirahat saat siang sampai sore hari. Hal ini akan sangat baik bagi tubuh kita, terutama usus, lambung, dan alat pencernaan lainnya. Puasa akan membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Puasa juga baik bagi penderita obesitas atau kegemukan. Ternyata puasa dapat menyehatkan tubuh kita. Kemudian hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Sahabat soleh, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Melalui puasa, kita dilatih untuk peduli kepada sesama. Dengan berpuasa, kita bisa membiasakan sabar dalam kehidupan, mengajarkan pengendalian diri, mendidik berperilaku amanah dan jujur. Menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama, membiasakan peduli pada orang lain, selalu bersyukur atas karunia Allah. Demikian materi tentang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, Bapak akan menjelaskan lagi tentang hikmah puasa melalui PPT ini. Hikmah puasa. Pengertian puasa Ramadan. Puasa dalam kurung saum. Saum itu artinya puasa, ghadin artinya esok. Jadi puasa dalam bahasa Arab adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah. Jadi puasa itu, orang yang berpuasa itu dari terbit matahari disebut puasa. Ada yang mengatakan puasa setengah hari, mendengar azan zuhur berbuka, nah, itu bukan puasa, tapi melatih diri aja yang ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian hikmah puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan itu ada hikmah. Yang pertama, manfaat bagi tubuh. Hikmahnya manfaat bagi tubuh kita. Yang kedua,
manfaat bagi kehidupan sosial. Yang ketiga, manfaat bagi puasa dengan Allah Ta'ala. Ini nah, hikmah puasa bagi tubuh kita adalah satu, memberi waktu organ istirahat. Jadi puasa itu memberikan waktu untuk istirahat bagi organ tubuh kita. Seperti di dalam usus ini harus istirahat. Seperti makanan yang setiap hari kita makan, itu ketika itu akan membuat organ di dalam perut kita ini istirahat. Nah, yang kedua, membersihkan kotoran dalam tubuh. Nah, jadi puasa itu membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh, baik penyakit-penyakit yang semestinya tidak ada. Yang ketiga, mengurangi penyakit karena makan berlebih. Menyehatkan badan. Kemudian, hikmah puasa Ramadan bagi kehidupan sosial. Pertama, membiasakan sabar dalam kehidupan. Jadi orang yang berpuasa itu biasanya mempunyai kesabaran yang luar biasa. Nah, kedua, membiasakan peduli pada orang lain. Ini pasti peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena ini merasakan kayak apa rasanya kelaparan. Jadi ketika melihat orang lain, orang miskin itu ada makannya, merasa iba, laluan memberi. Nah, kemudian mendidik perilaku amanah dan jujur. Yang keempat, menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama. Sudah dipastikan orang yang berpuasa pasti dah mempunyai kasih sayang kepada sesama. Kemudian hikmah puasa Ramadan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mendapatkan pahala dan ridho oleh Allah. Orang puasa itu pasti dapat pahala, dapat ridho. Kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Sudah dipastikan menjadi pribadi yang bertakwa karena di dalam Al-Qur'an dikatakan, difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, menambah keimanan kepada Allah. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, Bapak mau tanya dulu, apa manfaat terbesar dari puasa? Ayo. Iya, badan sehat dan kuat. Ya, ayo kita diskusi. Nah, silakan kalian atur bangkunya sesuai kelompoknya. Jadi satu kelompok 5 orang dibagi 3 kelompok. Nah, satu kelompok 5 orang. 5 orang. Di mana ya? Di mana ya? Supaya jangan sesak. Ya. Sini kalian. Ya. Ya, undur. Undur kalian. Bagiannya di belakang. Nah, sudah. Sini. Nah, sini tata ini betata juga sini. Ya, sini. Nah, pian situ. Nah, pian situ. Ya, anak itu. Ya. Ya. Sudah siap belum? Belum? Siap kan tempat duduknya sudah? Jadi, Bapak akan membagikan nah, siapkan. Ya, Bapak berikan pertanyaannya lah. Ya, simak. Apa hikmah puasa bagi tubuh kita? Pertama. Yang kedua, apa hikmah
puasa bagi kehidupan sosial. Yang ketiga, apa hikmah puasa bagi hubungan kita dengan Tuhan? Silakan kerjakan masing-masing dengan kelompoknya. Silakan. Kayak itu dulu. Ya, ini tinggal ini aja, ini aja. Ya, silakan kerjakan. Tuh pakai ini kawan. Yang kalian kerjakan, yang ini tinggal lah, ini tinggal aja. 2, 3. Ya. Nah, 1, 2. Ya, 1. Kan 3 pertanyaan tadi. Yang ini dijawablah, ini dijawab. Ada dari 1. Ya, cepat terus guys. Sudah Bapak jelaskan tadi di depan, dan kita kan tadi menonton video. Jadi semua jawaban pasti kalian dapat. Ini tinggal aja lah. Ini tinggal. Ini kada salah. Tinggal aja. Ini aja lah. Ini. Alat pencernaan. Gantian. Hah? Boleh? Yang kada paham betakun lah. Pak, itu sampai sini Pak. Nggih. Makanya berpuasa Itu sampai sini aja nah. Udah kada kuat sampai sini aja gen. Nah. Yang bagus tulisannya supaya nyaman membacakan. Nah. Sudah belum? Sampai. Sayang Allah. Para zopara. Siapa yang bersabar akan beruntung. Sudah belum? Iya, benar. Tidak ada kawan apa ganti. Lah supaya kawan kada lapar. Bila ada yang kada paham betakun. Ya. Takun. Nggih, mau di bawah lah bila kada muat. Ya. dapat menyehatkan. Nggih. Kita hidup ada di habis kita hidup dulu siapa untuk peduli pada sesama membiasakan sabar Dah, tunggu kawannya dulu lah. Nah, tunggu kawannya dulu. Oke,
Saya Bombayan. Membiasakan peduli pada orang lain. Peduli pada Dah. Kelompok A sudah kah? Sudah. Kita tunggu kelompok B dan C dulu. Sayang kepada Bahas ini aja lah. sampai sini, Pak. Ya. Sudah. Dah. Sudahkah? Sudah semua? Sudah semua? Belum. Ya. Baiklah, Bapak minta kepada kelompok A terlebih dahulu mempresentasikan. Ya, silakan maju ke depan. Karena Bapak yang kutikan. Perkenalkan nama dan kelompoknya. Ya. Ya, simaklah. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila Kelompok dari A. kelompok A kelas 3. Hikmah atau manfaat puasa bagi tubuh kita. Alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan tidak pernah berhenti. Seorang berpuasa, maka alat pencernaan akan beristirahat saat siang sampai sore hari. Hal ini akan sangat baik bagi tubuh kita, terutama usus, lambung, dan alat pencernaan lainnya. Puasa akan membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Puasa juga baik bagi penderita obesitas atau kegemukan. Ternyata puasa itu dapat menyehatkan tubuh kita. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ya. Kelompok B, silakan. Ya, bergemarlah. Ini Bapak kutikan. Tubuh kita ibarat Perkenalkan nama saya. Kelompok B. Kelompok B kelas 3. Alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan tidak pernah bekerja. Ketika seseorang berpuasa, maka alat pencernaan akan beristirahat saat siang sampai sore hari. Hal ini akan segera baik-baik bagi tubuh kita, pertama usus, lambung, dan alat pencernaan lainnya. Puasa akan membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Puasa juga baik bagi penderitaan obesitas atau kegemukan. Ternyata puasa itu dapat menyehatkan tubuh kita. Iya, tepuk tangan. Tangan duduk. Ya, selanjutnya kelompok C. Perkenalkan nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nama Raudah, kelompok C kelas 3. Hikmah berpuasa. Ayo diskusi hikmah puasa di bawah ini. Hikmah atau manfaat puasa bagi tubuh kita. Alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan tidak pernah berhenti bekerja. Ketika seorang berpuasa, maka alat pencernaan akan beristirahat saat siang sampai sore hari. Hal ini akan sangat baik bagi tubuh kita, berupa usus, lambung, dan alat pencernaan lainnya. Puasa akan membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Puasa juga baik bagi penderita obesitas atau kegemukan. Ternyata puasa itu dapat menyehatkan tubuh kita. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Terima kasih kepada semua kelompoknya atas penyampaiannya. Jawabannya tepuk tangan. Ya. Ya, jadi hikmah utama dari adalah satu, melatih diri kita untuk sabar dan menahan diri. Kemudian
membiasakan disiplin dan jujur. Kemudian meningkatkan rasa syukur, menumbuhkan kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir menyehatkan badan. Jadi dari kita simpulkan bahwa hanya menahan lapar dan haus, tapi juga memiliki banyak hikmah yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Baiklah, anak-anak, apa saja hal yang penting yang kalian dapatkan hari ini tentang puasa? Apa yang penting? Hal yang penting apa? Banyak sekali, Pak. Badan sehat dan kuat. Iya, banyak badan sehat dan kuat. Jadi, dari semua jawaban hari ini dapat kita pahami bahwa puasa mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan kita. Sekarang Bapak ingin mengajak kalian merefleksi sebentar. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah lebih paham? Paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari kita baca doa. Nah, untuk ini Bapak minta kepada ketua kelas Ajam mimpin doa. Duduk pintar. Ya, baca doa dulu. Siap semuanya. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri inna insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana fid dunya hasanah wa hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillahi rabbil Duduk. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.